Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asmawani SPD SD, yaitu CGB Angkatan 9 dari SCN Dukuh tanggal 1424 Surabaya. Kali ini kita akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.1. Kali ini kita akan membahas mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk mewujudkan manusia yang beradab. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pendidikan memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan bersifat menuntun. Pendidik sebagai pamong memberikan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan menemukan kebebasannya dalam belajar. Di sini, pendidik menuntun siswa agar dapat berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Selain bersifat menuntun, pendidikan juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kondisi alam yang tidak sama membuat perbedaan cara siswa dalam belajar. Tentu saja, kondisi di daerah pegunungan berbeda dengan kondisi di daerah perkotaan. Untuk itu, pendidik menuntun siswa disesuaikan dengan kondisi alam, karena karakteristik siswa di setiap daerah itu berbeda. Kemudian mengenai kodrat zaman yang berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan selalu berubah dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendidikan pada zaman dahulu tentulah berbeda dengan pendidikan pada zaman sekarang. Pendidik menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, didiklah anak-anak dengan cara dan sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Prinsip melakukan perubahan dengan azas trikon. Azas trikon meliputi kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Sementara azas konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Sementara azas konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan karena setiap orang beredar dan berputar sesuai dengan orbitnya. Pendidikan juga disesuaikan dengan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu dengan memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. Kemudian pendidikan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dan lingkungan tempat tinggal murid. Kemudian murid juga dapat berpikir kreatif dan inovatif. Serta tidak lupa adalah budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Berikut implementasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara
di SDN Dukuh Menanggal 1424 Surabaya. Berikut pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah kami, SDN Dukuh Menanggal 1424 Surabaya. Ada pembiasaan tari remo dan pembiasaan permainan tradisional, hal ini untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah dan pembiasaan sholat duha berjamaah. Tentu saja hal ini untuk meningkatkan karakter keagamaan pada diri siswa. Kemudian ada juga pembiasaan 5S untuk membentuk budi pekerti yang baik pada anak. Kemudian untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya, anak-anak dibiasakan dengan kegiatan literasi. Berikut adalah pembiasaan terhadap siswa untuk meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama, yaitu dengan kegiatan berbagi nasi bungkus, kegiatan santunan anak yatim piatu dan duafa, dan ada pula kegiatan berbagi bekal saat sarapan pagi di sekolah. Selain pembiasaan-pembiasaan yang baik, di sekolah kami juga ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang dapat menyalurkan minat dan bakat siswa seperti ekstra angklung, tari, gamelan, drum band, musik, dan BTQ. Di sekolah kami juga melaksanakan pembiasaan peduli lingkungan dengan kegiatan penanaman, pemilahan sampah, kebersihan lingkungan yang ada di sekolah, dan pemanfaatan barang bekas untuk dijadikan barang yang berguna, yaitu kerajinan. Kegiatan pembelajaran di sekolah kami sangat bervariasi yang menyenangkan bagi anak-anak. Tidak hanya pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Nah, itulah tadi demonstrasi kontekstual modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.